AC Milan. Ini lawak, Tatarusanu lawak nih. Banyak yang bilang nih kiper lawak banget. Dulu pernah lawak bersama dengan Inter, kali ini lawak dengan AC Milan. Karena mereka bermain di kandang sendiri kayak nggak ada apa ya, kayak bukan panitia gitu. Jadi nggak ada, ini juara Liga Italia gitu, juara yang salah satu yang punya liga lah, nggak kelihatan. Umpan dari Kvaratskhelia dari posisi kanan, diumpan, tahan dada nih, Sasi Monster, dak, pegang, syuting, masuk. Udah kayak Drogba zaman dulu. Woi, bangga gue pakai baju Roma. Meskipun kalah, mainnya bagus. Tetap aja kalah. Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna. Meskipun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Ya, menyikapi kekalahan AS Roma itu tidak mudah. Ternyata teman-teman, tapi tentunya menyikapi bagaimana teman-teman yang belum subscribe itu lebih sulit. Ya, apa kabar? Tentunya jangan lupa subscribe untuk bisa melanjutkan konten-konten menarik di T10 TV. Kembali Tio Nugroho kali ini hadir untuk konten Serie A Liga Italia yang sudah masuki giornata ke-20. Wah, ini Roma sudah main bagus tapi kalah lawan Napoli. Nanti bahasnya terakhir aja ya. Kalah, kalau pertama menang langsung dari awal. Ya, kita baca dulu hasil-hasil pertandingan. Tentunya ini masa-masa kelam Serie A Liga Italia bagi tim besar. Karena apa? Karena yang menang cuma Inter dan Napoli. Kalau melihat dari hasil-hasil pertandingan di giornata ke-20, Juventus kalah 0-2 menghadapi Monza di kandang sendiri. Ini sebuah hal yang sangat menyedihkan, 15 poin dipotong, kemudian mereka kalah, mereka saat ini terlempar di posisi 13. Jauh, panitia liga terpuruk di posisi 13. Oh my God. Oke, berikutnya kita lihat dulu hasil pertandingan lain. Lazio sudah menang, udah senang nih Lazio. Oh, menang 1-1 lawan Fiorentina. Bukan minggu yang cukup bagus karena kalau Lazio menang sebenarnya posisinya posisi 2. Memang Lazio nggak boleh di posisi 2 sementara. Roma masih di bawah, jadi Lazio santai aja. Jangan berlari cepat, burung elang. Kemudian Atalanta mengalahkan Sampdoria dengan skor 2-0. Dan yang menarik adalah ketika AC Milan. Ini lawak, Tatarusanu lawak nih. Banyak yang bilang nih kiper lawak banget. Dulu pernah lawak bersama dengan Inter, kali ini lawak dengan AC Milan. Bisa kalah 2-5 lawannya Sassuolo bermain di San Siro. Luar biasa, berita-berita yang tidak nyaman bagi para pecinta sepak bola Serie A. Yang terakhir adalah Napoli main bagus banget. Kelas, sekarang sudah 13 poin di atas peringkat kedua Inter. Sehingga mereka sebenarnya udahlah kasihlah buat Napoli. Terakhir mereka juara di era Diego Armando Maradona. Kali ini di stadion Diego Armando Maradona. Waktunya Napoli bisa juara. Nah, ini setuju gua karena sudah lama ya Napoli tidak juara. Jadi tentunya ada sebuah perbedaan. Dulu kan orang mengatakan duo Milan terus, Juve terus, Roma enggak. Duo Roma enggak gitu maksudnya. Itu sekarang ada kesempatan bagi Napoli juara. Oke. Baiklah, kita akan melihat dulu. Bung Tio, menariknya Milan apa sih kok bisa kalah 2-5 menghadapi Sassuolo? Ini menarik. Kalau melihat dari susunan pemain, sebetulnya semua pemain tampil. Kita lihat dulu di posisi AC Milan, Tatarusanu main, Calabria main, Theo Hernandez main, Kalulu main, pasangannya Magabia tapi di posisi center back. Ada Krunic, ada Selmakers, ada Tonali, De Ketelaere main, Oliver Giroud dan juga Rebic. Apa kabar nih Wiwit ya? Kalah 2-5 Wiwit. 4 kali pertandingan kalah terus loh AC Milan. Ada yang salah nih. Ketika menghadapi Lecce seri 2-2. Menghadapi Inter kalah 0-3. Menghadapi Lazio kalah 0-4. Menghadapi Sassuolo kalah 2-5. Ada kipernya nggak? Nah, Mike Maignan harus kembali sepertinya. Tatarusanu belum bisa menjadi kompatriot yang cukup bagus, pengganti yang cukup bagus. Setuju? Setuju? Setuju semua di sini. Nggak ada Milanisti soalnya, jadi setuju. Ya, kalah lawan Sassuolo. Sebagus apa Sassuolo? Kalau menurut gua nih, lihat pertandingan ini terlalu banyak kesalahan di lini belakang. Termasuk penjaga gawang yang out of position. Jadi secara keseluruhan kebobolan 2 gol cepat di menit ke-19 dan 21. 2 menit 2 gol ini yang meruntuhkan segala macam permainan dari AC Milan. Gol dari Oliver Giroud tidak bisa membantu mereka ketika sebelum turun minum skor 3-1. Semua heboh. Wah gila Milan kalah 1-3 di babak pertama main di San Siro. Tapi banyak yang bilang bisa babak kedua biasanya Milan cetak gol.
bisa menyamakan kedudukan. Tapi yang terjadi adalah ada tambahan lagi 2 gol dari lawan di menit ke-41 melalui penalti Llorente dan terakhir Matheus Henrique. Nah, udah 5-1 baru Divock Origi. Ini pemain kesayangan produser gua dari Liverpool. Pindahan ya, cetak gol tapi tidak juga membuat Milan bisa keluar dari kekalahan. 2-5. Kalah yang mengejutkan ya. Dan Milan masih berada di posisi ke-5. Turun 3 tingkat dari runner up ke posisi ke-5. Ini merupakan kekalahan AC Milan keempat di musim ini. Berikutnya lagi yang menarik adalah kemenangan Inter. Yang lagi-lagi Lautaro Martinez menjadi penyelamat bagi Inter Milan. Setelah mereka tentunya tertinggal dulu melalui gol Okereke, hehe, Aserehe itu ya. Ini namanya Okereke. Di menit ke-11 membuat Cremonese berhasil unggul, tapi setelah itu Lautaro Martinez menciptakan brace di menit ke-21 dan 65 membuat Inter berhasil menang. Dan ini kemenangan penting buat Inter, mereka berada di posisi kedua. Langsung menempel ketat peringkat pertama yaitu Napoli. Ya, kemenangan Inter ini bisa dibilang mereka cukup konsisten ya. Teman-teman semuanya, dari 5 pertandingan terakhir mereka hanya kalah 1 kali menghadapi Empoli di kandang sendiri, tapi mereka selalu dapat poin banyak. Setelah Piala Dunia mereka ngebut, mengalahkan Hellas Verona, mengalahkan AC Milan, kemudian mengalahkan Cremonese. Jadi posisi Inzaghi so far so good, aman. Oke. Ya Inter, senang pasti Inter nih ya. Milannya kalah, ya Inter senang, selalu begitu. Terus yang menarik juga adalah hasil pertandingan antara gue bahas deh, Juventus menghadapi Monza. Ini gue nonton sama bini gue di rumah. Kita bilang, wih kipernya jago banget. Gue melihat nih kiper luar biasa. Monza, man of the match adalah siapa namanya? Di Gregorio. Ini setidaknya ada 8 atau 9 penyelamatan. Ditendang berapa kali ya, ada Kostic, Di Maria, sampai Moiskin, sampai Milic, Vlahovic nggak bisa cetak gol juga. Justru Juve sepertinya masih kena mental menurut gua. Setelah ditinggal Agnelli dan jajarannya, ditinggal Nedved, kemudian mereka dikurangi 15 poin, ini tampaknya sangat berpengaruh menurut gua. Karena mereka bermain di kandang sendiri kayak nggak ada apa ya, kayak bukan panitia gitu. Jadi nggak ada, ini juara Liga Italia gitu, juara yang salah satu yang punya liga lah, nggak kelihatan. Lawannya Monza, tapi banyak teman-teman gue juga bilang, Bung, ini mah Monza kan saudaranya AC Milan, jadi mereka mainnya serius gitu untuk kalahin Juve. Bisa juga sih ya, tapi kan ini sepak bola ya, karena Monza juga masih di peringkat bawah, jadi tentunya mereka ingin mengamankan posisi. Saat ini dengan kemenangan ini Monza menjauhi zona degradasi. Kemenangan sangat penting, pelatih Palladino, mantap. Gol dari Chiura, gue lihat lagi kembali ini penampilan Rabiot, Paredes, Fagioli ini tidak sesolid biasanya sehingga mudah banget bola mendekati kotak penalti yang langsung berhadapan dengan Gatti, Danilo dan juga Bremer. Szczęsny juga tidak maksimal. Sekali lagi gue bilang kena mental ya. 2 gol di babak pertama. Ini membuat mereka turun minum dengan kebobolan 0-2. Babak kedua setengah lapangan guys. Setengah lapangan. Gue lihat ini sampai yang gila kipernya jago banget. Gue ngomong gitu aja beberapa kali gitu. Bisa lah bola bawah, bola atas semuanya bisa digagalkan oleh Di Gregorio. Jadi ini kekalahan Juve yang menurut gue menjadi berita besar karena kalahnya di kandang sendiri. Dan mereka saat ini sudah kalah 4 kali di posisi 13. Bahkan dalam 3 pertandingan terakhir Juve nggak pernah menang. 2 kali kalah, 1 kali seri. Bahaya nih Juventus. Mas Allegri apa kabar gitu? Apakah memang diperpanjang? Selamat atau enggak? Dengar-dengar katanya mau diperpanjang. Tapi kalau diperpanjang dengan situasi seperti ini, untuk lolos ke zona Eropa saja sulit. Jadi bukan minggu yang mudah untuk Juventus. Dan terakhir, gue akan membahas mengenai AS Roma. Woi, bangga gue pakai baju Roma. Meskipun kalah, mainnya bagus. Tetap aja kalah. Tapi Napoli bermain lebih bagus lagi. Gue akuin. Gue tulis di Twitter gue, di Instagram gue bilang good game, pantas Napoli menang. Karena apa? Karena memang Spalletti tahu betul bagaimana menjinakkan kecepatan yang dimiliki oleh Roma, terutama Dybala. Dybala jarang dikasih ruang, bahkan Lorenzo Pellegrini nggak banyak kesempatan pegang bola.
Tammy Abraham jadi terisolasi sendiri. Tapi emang ngeri nih, Kvaratskhelia, ini Maradona dari Georgia, ini main bagus banget, nyetel banget sama Osimhen. Osimhen bisa dikatakan monster untuk Napoli, pemain asal Nigeria. Nah, dari formasi dulu gue bahas sedikit, 4-3-3 seperti biasanya, full team yang diturunkan oleh Napoli. Meret, penjaga gawang, kemudian Di Lorenzo, tim nasional Italia di kanan, di kiri ada Mario Rui, di tengah Kim Min-jae. Ya, ini bagus banget nih. Bukan Kim Jo-eun ya, Kim Min-jae. Dan juga Rahmani, ini main bagus banget. Kemudian ada Zielinski, Lobotka, Zambo di tengah. Zambo. Kemudian di depan ada Osimhen, Rossano, dan Kvaratskhelia. Ini bagus banget. Nah, yang menarik buat gue adalah Roma. Roma ulang tahun dari Mourinho tidak bisa mendapatkan kemenangan. Meskipun gue lihat permainan mereka, nah seperti ini Roma yang harusnya mereka mainkan. Sangat bagus, sangat militan, dan cukup merepotkan bagi Napoli. Hanya saja umpan, ini golnya nih, nanti bisa dicuplikan golnya keren banget. Umpan dari Kvaratskhelia dari posisi kanan, diumpan, tahan dada nih, si monster, dak, pegang, shooting, masuk. Udah kayak Drogba zaman dulu. Golnya kelas banget nih. Golnya Osimhen kelas banget. Jadi menurut gue siapapun penjaga gawangnya susah. Dari sudut sempit masuk. Jadi salut untuk Spalletti. Ini Osimhen, oke. Nah setelah itu babak pertama, 1-0 tetap. Babak kedua ada pergantian pemain dari Roma. Yang gue lihat Spinazzola langsung ditarik keluar, masuknya El Shaarawy. Nah masuknya El Shaarawy ini memberikan sebuah perubahan yang luar biasa. Main bagus banget. Dan akhirnya umpan dari Zalewski bisa disamber oleh El Shaarawy. 1-1. Gue pikir seri. Meskipun, ingat gak teman-teman, sebelum pertandingan gue bilang, gue udah lihat kekalahan Juve, kekalahan Milan, gue udah nge-tweet. Kalau sampai malam ini Roma menang, berarti Liga Italia sedang tidak baik-baik saja. Sepertinya ada faktor X. Ternyata tidak. Ternyata Liga Italia baik-baik saja. Ketika Napoli menang. Harusnya memang Napoli menang. Kalau sampai Napoli kalah, Juve kalah, Milan kalah di waktu yang bersamaan, aneh loh. Gitu. Bukannya gue nggak senang ya kalau Roma menang. Cuman memang seperti itu. Banyak yang lagi menyoroti Liga Italia setelah Juventus dikurangi 15 poin. Ada skandal apa lagi nih? Itu. Dan akhirnya keunggulan Roma itu hanya berjalan sekitar 10 menit, di menit ke-86 setelah mendapatkan serangan pagi, siang, sore, ya kayak rumah makan aja pagi, sore. Itu gol dari Simeone, masuk menggantikan Osimhen, cetak gol. Luar biasa, pemain asal Argentina ini yang mantan pemain Fiorentina dan akhirnya berhasil membuat mereka menang 2-1. Perpanjangan waktu 6 menit tidak bisa membuat Roma menyamakan kedudukan. Wah, itu yang terjadi di Giornata ke-20. Dan gue lihat Roma main bagus, meskipun terlempar ke posisi 6, tapi guys, peringkat tua Inter nilainya 40. Peringkat 6 Roma poinnya 37. Jadi hanya beda 3 poin. Persaingan menuju zona Liga Champions yang bisa dikatakan tinggal 3 lah ya. Kalau yang satu pasti Napoli lah. Tinggal peringkat 2, 3, 4 ini rame nih. Jadi peringkat 3 jangan lupa Bung Hadi, Bung Ahai, cium patat kucing. Kalau Roma bisa peringkat 3, gue masih menagih nih, mantap banget. Kucing buduk dicium pantatnya oleh Bung Ahai. Oke, itu review gue untuk Serie A Liga Italia di Giornata ke-20. Tentunya sementara ini Napoli di posisi pertama dengan poin 53, kemudian Inter di posisi kedua dengan poin 40, Lazio di posisi ketiga dengan poin 38, Atalanta di posisi keempat dengan poin 38, AC Milan di posisi kelima dengan poin 38, dan AS Roma di posisi ke-6 dengan poin 37. Jadi beda 1 poin. Nah, di posisi 7 itu adalah Udinese, poinnya 28, jauh ya. Jadi sekali lagi gue tulis di tweet gue bahwa selamat untuk Napoli, tapi zona Liga Champions akan sangat menarik sampai akhir musim nanti. Itu review gue di Serie A Liga Italia. Tentunya jangan lupa subscribe dan juga nyalakan notifikasi lonceng sehingga ada berita terbaru, konten terbaru, kalian akan dapat notifikasi. Terima kasih sudah menyaksikan T10 TV. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Forza Roma untuk Romanisti, Forza Juve untuk fans Juve, Forza Milan untuk fans Milan, Forza Inter. Udah capek. Dah, bye. Tidak kerasa out.